Begitu juga dengan Jokowi saat ini. Jokowi hebat, tapi bukan berarti tidak akan ada yang lebih hebat dari dia. Orang yang hebat karena memang hebat, berdasarkan prestasi dan rekam jejak, bukan karena didukung orang hebat. Kalau memang yakin 100% dengan Ganjar, tanpa dukungan Jokowi pun harusnya tidak goyah apalagi pesimis. Mau siapapun lawannya di Pilpres nanti, siapa takut? Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini SeaWorld. Pada tanggal 16 Oktober, Senin kemarin, kita semua menyaksikan drama putusan MK yang mirip dengan film-film thriller yang penuh plot twist. Banyak orang deg-degan menunggu hasil putusan MK. Awalnya, beberapa gugatan ditolak oleh MK. MK menolak gugatan usia capres-cawapres menjadi 35 tahun. Sebagian sudah bersiap pesta pora, tapi ada satu gugatan yang mengkhawatirkan. Gugatan ini berasal dari seorang mahasiswa Universitas 11 Maret Solo. Gugatan ini ternyata gol diloloskan oleh MK. Bagi yang tertawa di awal, akhirnya harus gigit jari di bagian ending. MK memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk ikut Pilpres, asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Semua yang senang di awal menjadi syok dan kaget. Ternyata isu yang sudah berembus kencang beberapa hari lalu adalah benar. Dengan demikian, Gibran langsung menjadi sorotan. Pintu yang selama ini digembok akhirnya terbuka lebar. Gibran tinggal melangkah maju kalau memang mau menjadi cawapres Prabowo. Di media sosial, banyak para pembenci Jokowi yang tertawa dengan keadaan ini, terutama mereka yang merasa dikhianati oleh manuver MK. Banyak yang merasa kecewa dengan Jokowi. Di saat itulah kelompok sebelah menertawakan itu semua. Mereka mengejek orang-orang yang dulunya memuja Jokowi, sekarang menjadi barisan sakit hati gagal move on. Kalau saya sih tidak terlalu peduli dengan hasil MK. Saya memang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saya tidak peduli apakah MK sengaja loloskan Gibran atau enggak, apakah Gibran jadi cawapres Prabowo atau enggak, apakah Jokowi nantinya mendukung Ganjar atau malah mendukung Prabowo. Biarlah itu semua terjadi. Dalam politik, tidak usah terlalu baper. Sering kali harapan bisa berubah menjadi kekecewaan jika terlalu melekat atau terikat. Maka dari itu kita harus belajar dari Ketua TPN Ganjar, Arsyad Rashid. Dia tidak ambil pusing dengan apapun keputusan MK. Mau tahu dia bilang apa? Dia bilang tugasnya bukan mengomentari soal putusan MK atau memikirkan yang lain. Tugas utamanya adalah memenangkan Ganjar di Pilpres 2024. Mengenai MK, itu urusan MK. Dia hanya fokus pada pemenangan Ganjar. Dia diangkat sebagai ketua tim pemenangan untuk memastikan Ganjar menang Pilpres. Apapun yang dilakukan MK, itu tidak akan mempengaruhi strategi pemenangan tim untuk Ganjar. Saya tidak tahu apa reaksi dan pemikiran kalian tentang Jokowi, apalagi Prabowo. Bagi yang merasa kecewa dengan Jokowi, apalagi takut dengan duet Prabowo-Gibran, tidak usah terlalu pedulikan. Ingat kata Arsyad Rashid, putusan MK bukan fokusnya. Fokus dia adalah memenangkan Ganjar. Jadi, lebih baik fokus ke Ganjar. Kalaupun Jokowi akhirnya tidak mendukung Ganjar, apa boleh buat? Mau nangis pun tidak ada gunanya. Ganjar tetaplah Ganjar. Jokowi tetaplah Jokowi. Ganjar tanpa dukungan dari Jokowi tetaplah Ganjar. Jokowi sebentar lagi akan melepaskan jabatan, maka dari itu harus segera move on, fokus ke Ganjar. Lihat kelompok Anies. Mereka sampai detik ini tidak komentari soal putusan MK. Mereka santai-santai saja. Bodoh amat dengan putusan MK, karena apapun yang terjadi, Anies tidak dapat apa-apa. Anies tidak mengemis dukungan dari Jokowi karena memang tidak memungkinkan. Makanya mereka tidak berharap dukungan Jokowi, dan ketika terjadi manuver politik gila-gilaan, mereka santai saja.
Inilah yang harus diterapkan saat ini, terutama bagi pendukung Ganjar yang mungkin kecewa dengan hasil keputusan MK. Percuma buang waktu mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Senang tidak senang, lawan Ganjar nanti akan sangat berat. Apalagi kalau Prabowo berduet dengan Gibran. Kalau relawan dan pendukung Ganjar terus-terusan marah dan tidak mau move on, mereka kehilangan banyak waktu untuk fokus kepada kelebihan dan prestasi Ganjar. Waktunya dihabiskan untuk menyalahkan kondisi yang sudah terjadi. Tidak perlu takut kalaupun nanti Jokowi berbalik arah mendukung yang lain. Dalam politik itu sudah biasa. Yang penting jangan terlalu berharap. Jokowi juga manusia meskipun seorang presiden. Benar, Jokowi berhasil membangun negara ini menjadi lebih baik. Benar, Jokowi membuat pondasi yang sangat kuat untuk negara ini. Benar, di tangan Jokowi pembangunan begitu pesat. Sepak terjang Jokowi membuat banyak orang berusaha dekat-dekat untuk mendapatkan endorse. Contohnya Prabowo. Memuji Jokowi, mengaku tegak lurus dengan Jokowi, tujuannya supaya kecipratan endorse atau dukungan dari Jokowi. Di saat itu juga, banyak orang panik kalau tidak bisa mendapatkan dukungannya. Beberapa orang menganggap tidak didukung Jokowi adalah pertanda kiamat. Jangan berpikiran seperti itu. Pemikiran seperti itu yang bikin gagal move on dan kecewa setengah mati. Di masa depan, pasti akan ada yang lebih baik dan lebih hebat dari Jokowi. Percayalah, di atas langit masih ada langit. Bagi yang saat ini mendukung Ganjar dan yakin Ganjar adalah yang the best, buktikan kalau memang Ganjar bisa melebihi itu semua. Kalau memang yakin dengan Ganjar, kalau memang yakin Ganjar itu pilihan the best, seharusnya tidak usah pusing dengan siapapun yang akan didukung Jokowi. Ada satu kisah nyata. Dulu orang-orang percaya tidak ada orang yang bisa berlari 1 mil atau 1,6 km dalam waktu kurang dari 4 menit. Saat itu belum ada yang bisa menghancurkan mitos itu. Dan pada tahun 1954, Roger Bannister menjadi orang pertama yang berhasil lari 1 mil dalam waktu 3 menit 59,4 detik. Apa yang dulunya dianggap impossible, tidak mungkin, akhirnya menjadi mungkin. Ketika orang-orang mulai percaya bahwa sangat mungkin berlari 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit, rekor-rekor baru terus tercipta. 46 hari kemudian, pelari dari Australia bernama John Landy berhasil memecahkan rekor Bannister, yaitu dalam waktu 3 menit 58 detik. 1 tahun kemudian, 3 pelari berhasil berlari di bawah 4 menit. Selama 50 tahun berikutnya, lebih dari 1.000 pelari berhasil melakukannya. Apa yang dulunya dianggap impossible, tapi akhirnya banyak orang berhasil membuktikan sebaliknya. Begitu juga dengan Jokowi saat ini. Jokowi hebat, tapi bukan berarti tidak akan ada yang lebih hebat dari dia. Orang yang hebat karena memang hebat, berdasarkan prestasi dan rekam jejak, bukan karena didukung orang hebat. Kalau memang yakin 100% dengan Ganjar, tanpa dukungan Jokowi pun harusnya tidak goyah apalagi pesimis. Mau siapapun lawannya di Pilpres nanti, siapa takut? Oke? Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.